Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 415 sampai dengan 417 perbedaan fakta dan palsu. Mendengar kata-kata Carlo, Nyonya besar Andrea tercengang sesaat. Kemudian, dia perlahan mengerutkan kening. Dia selalu merasa bahwa Carlo sepertinya melakukan ini dengan sengaja. Mengusir Peter tepat di hadapan manajer perusahaan Lipon jelas adalah tujuan sebenarnya, bukan? Nyonya besar Andrea, kupikir Anda lebih baik berhenti ragu-ragu. Kesempatan yang bagus seperti ini hanya akan datang sekali saja. Ragu-ragu dalam melakukan sesuatu justru akan dilanda masalah. Jika Anda tidak mengusir Peter, apakah Anda yakin ingin menyerah pada kesempatan untuk kerja sama dengan perusahaan Lipon? Melihat Nyonya besar Andrea ragu-ragu, Carlo mencondongkan tubuh ke depan dan membujuk. Nyonya besar Andrea masih sedikit ragu. Dulu dia pasti tidak akan ragu. Mampu mengusir Peter dengan imbalan kerja sama dengan perusahaan Lipon jelas merupakan hal hebat yang dapat menghasilkan uang tanpa kerugian. Tapi sekarang, Nyonya besar Andrea telah berubah pikiran. Pertama, Peter adalah penyelamatnya. Jika Peter tidak bertindak, Nyonya besar Andrea mungkin sudah terkubur di dalam tanah sekarang. Selain itu, kerja sama antara perusahaan keluarga Carmine dengan Kuncoro Farmasi telah dikonfirmasi secara pribadi oleh Joshua. Mereka bersedia menjalin kerja sama dengan keluarga Carmine berkat Peter. Tidak perlu dikatakan lagi berapa banyak keuntungan yang dihasilkan kerja sama itu bagi keluarga Carmine. Dapat dikatakan bahwa Peter bukan hanya penyelamat Nyonya besar Andrea, tetapi juga memberikan kontribusi besar untuk perkembangan keluarga Carmine. Jika Nyonya besar Andrea mengusir Peter, maka Nyonya besar Andrea benar-benar tidak tahu berterima kasih. Oleh karena itu, Nyonya besar Andrea ragu-ragu, dan masih tidak berbicara. Carlo dan Kenzo saling memandang, kemudian mereka berdua melihat seringai di mata satu sama lain. Nyonya besar Andrea, jangan ragu lagi. Aku tahu Anda mementingkan properti keluarga Carmine lebih dari apapun. Ini adalah kesempatan sekali dalam seumur hidup. Begitu dilewatkan, maka benar-benar akan terlewatkan. Anda tahu situasi keluarga Carmine lebih baik daripada aku. Apakah Anda benar-benar ingin menyaksikan penurunan keluarga Carmine? Setelah Carlo mengucapkan kata-kata itu, Nyonya besar Andrea tiba-tiba duduk tegak dan sedikit mengepalkan tangannya. Kata-kata Carlo benar-benar tepat sasaran sekali. Dia bisa menyerah pada apapun, tapi tidak dengan aset keluarga Carmine. Demi mempertahankan bisnis keluarga yang diwariskan oleh Nelson, dia bahkan rela membayar dengan nyawanya sendiri. Nyonya besar Andrea mengepalkan tangannya dengan erat, dan keraguan besar yang tak muncul di matanya. Carlo yang ada di sisi lain, justru memiliki mata yang bermakna dan hati yang sangat bahagia. Tentu saja dia tahu bahwa Nyonya besar Andrea mementingkan aset keluarga Carmine lebih dari apapun. Oleh karena itu, pasti akan sangat efektif jika menggunakan masalah ini untuk meyakinkan Nyonya besar Andrea. Baik Carlo maupun Kenzo tidak berbicara, diam-diam menunggu Nyonya besar Andrea membuat keputusan. Pada saat ini, mengambil keputusan bukanlah sesuatu yang boleh didesak. Saat ini, Nyonya besar Andrea benar-benar sedang bertengkar dengan pikirannya sendiri. Setelah kerjasama dengan perusahaan Lipon terjalin, bahkan jika keluarga Carmine tidak berkembang menjadi sangat makmur, setidaknya perkembangannya tidak akan terlalu buruk. Terlebih lagi, pasti tidak akan mengalami penurunan. Dapat dikatakan bahwa bekerja sama atau tidak dengan perusahaan Lipon akan menentukan nasib masa depan keluarga Carmine. Hanya saja Carlo dan Kenzo mengeluarkan syarat untuk mengusir Peter dari keluarga Carmine jika ingin menjalin kerja sama dengan perusahaan Lipon. Dan begitu Peter benar-benar dikeluarkan dari keluarga Carmine, maka Nyonya besar Andrea akan menjadi penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Oleh karena itu, Nyonya besar Andrea benar-benar dilema sekarang. Setelah hampir 3 menit berlalu, Nyonya besar Andrea perlahan melepaskan telapak tangan dan menatap Carlo.
Mata yang awalnya penuh keraguan akhirnya berangsur-angsur menghilang, dan digantikan oleh ketegasan. Jika hanya dengan menanggung reputasi buruk tidak tahu berterima kasih, itu dapat ditukar dengan kemakmuran keluarga Carmine, maka risikonya akan kutanggung. Nyonya besar Andrea bergumam pada dirinya sendiri saat ini. Setelah membuat keputusan di dalam hati, Nyonya besar Andrea akhirnya merasa lega. Antara keluarga Carmine dan Peter, dia akan kehilangan salah satu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menerima kebaikan Peter agar keluarga Carmine bisa berkembang lebih pesat. Tidak peduli lagi mau itu keputusan yang egois ataupun tidak masuk akal. Dia hanya ingin membuat keluarga Carmine berkembang lebih pesat lagi. Tuan Carlo, aku telah membuat keputusan. Jika perusahaan Lipon dapat menjalin kerjasama dengan kami, maka aku bersedia mengusir Peter keluar dari keluarga Carmine. Nyonya besar Andrea berhenti sejenak, dan akhirnya menyatakan keputusannya. Nyonya besar Andrea, keputusan Anda benar-benar bijaksana. Seluruh keluarga Carmine akan tumbuh dan makmur karena keputusan Anda. Carlo buru-buru berbicara, dan mencoba untuk mempertahankan pikiran Nyonya besar Andrea. Kuharap begitu. Nyonya besar Andrea menghela nafas pelan, lalu menoleh untuk melihat Kenzo. Dia telah membuat keputusan untuk mengusir Peter, jadi ingin melihat sikap seperti apa yang akan diperlihatkan oleh Kenzo sekarang. Nyonya besar Andrea, setelah Anda mengusir Peter, saya akan berbicara dengan Presdir Damian kami tentang masalah ini secara mendetail. Jangan khawatir, akan saya coba yang terbaik untuk memperjuangkan kerjasama ini untuk keluarga Carmine. Kenzo menghadap Nyonya besar Andrea, dan menepuk dadanya sendiri untuk meyakinkan. Ketika mendengar itu, Nyonya besar Andrea sedikit mengernyit. Dia tidak bodoh, dan masih mengerti dengan kata-kata Kenzo. Yang dikatakan Kenzo adalah memperjuangkan. Tidak ada jaminan bahwa ketika Peter dikeluarkan dari keluarga Carmine, perusahaan Lipon 100% akan menjalin hubungan kerja sama 100% dengan keluarga Carmine. Hal ini menunjukkan bahwa masalah Nyonya besar Andrea mengusir Peter bukanlah kesepakatan yang sangat meyakinkan. Tetapi Nyonya besar Andrea berpikir kembali, lebih baik memperjuangkan sesuatu daripada tidak ada sama sekali. Dapat memperjuangkan sesuatu berarti masih memiliki kesempatan. Lagipun kalau perusahaan Lipon benar-benar menolak bekerja sama dengan keluarga Carmine karena masalah Peter, maka setelah keluarga Carmine mengusir Peter, perusahaan Lipon seharusnya tidak menolak kerjasama ini lagi, kan? Bagaimanapun keluarga Carmine juga sudah termasuk perusahaan yang sudah lama terkenal di kota Mandala. Baiklah, kalau begitu mohon bantuan Pak Kenzo. Nyonya besar Andrea merenung 2 detik kemudian mengangguk kepalanya dan tersenyum ke arah Kenzo. Haish, ini bukan masalah. Tetapi Nyonya besar Andrea mungkin harus cepat. Cepat selesaikan masalahnya. Jadi saya juga mudah berbicara kepada Pak Damian. Kenzo melambaikan tangannya dan kemudian memberikan instruksi. Aku akan menyelesaikannya secepatnya. Nyonya besar Andrea mengangguk kepalanya dengan pelan dan menyetujuinya. Baiklah, kalau begitu kami tidak mengganggu waktu Anda lagi. Nyonya besar Andrea, kami pergi dulu. Kenzo tersenyum kemudian berdiri. Dia permisi dan pergi dengan anggun. Nyonya besar Andrea jangan cemas dan marah. Selama saya ada di sini, saya akan membantu keluarga Carmine mendapatkan hubungan kerja sama ini. Anda tenang saja dan selesaikan apa yang seharusnya diselesaikan. Saya akan menangani masalah di perusahaan Lipon. Carlo menepuk dadanya dan berjanji pada Nyonya besar Andrea. Baiklah, kalau begitu mohon bantuan Tuan Carlo. Nyonya besar Andrea menunjukkan senyumannya dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Cario. Carlo benar-benar sangat memperhatikan urusan keluarga Carmine, bahkan lebih perhatian dibanding dengan Kenneth mereka. Inilah yang benar-benar membuat Nyonya besar Andrea merasa sangat puas. Setelah Carlo mereka pergi, Nyonya besar Andrea menghela napas panjang dan perlahan-lahan bersandar pada kursinya. Rasa keberdayaan sekali lagi muncul di matanya yang dalam.
Jika kamu memiliki kemampuan berbicara dengan atasan perusahaan Lipon seperti Carlo, aku juga tidak akan mengambil keputusan seperti itu. Tetapi kamu tetap tidak mengenal perusahaan Lipon. Demi keluarga Carmine, aku bahkan bisa mengecewakan diriku sendiri. Jadi jangan salahkan aku. Setelah Nyonya Besar Andrea bergumam kalimat-kalimat ini, dia perlahan-lahan berdiri dan kembali ke kamarnya. Masalah Peter diusir dari keluarga Carmine sudah menjadi kesepakatan yang pasti. Kali ini, masalah apapun yang terjadi, siapapun yang membujuknya, dia tidak akan mengubah kesepakatan ini. Di luar kediaman keluarga Carmine, di dalam mobil Carlo. Pak Kenzo, kita bekerja sama dengan baik pada masalah hari ini. Carlo memberikan satu batang rokok bermutu tinggi kepada Kenzo. Nadanya penuh dengan kesenangan yang tidak terkendalikan. Kan dibayar untuk kerja. Kenzo mengambil rokok dan menggosok-gosok rokok dengan tangannya, kemudian memberikan isyarat. Pak Kenzo, tenang saja. Aku tidak akan mengingkari apa yang sudah aku janjikan. Puluhan rupiah angka belakang akan kukirimkan juga sesuai nominalnya. Carlo dengan buru-buru mengangguk. Dia juga tidak peduli dengan uang-uang ini. Namun hati Kenzo kini lebih senang. Awalnya dia memang ada dendam dengan Peter. Sekarang Carlo mencari bantuannya untuk melawan Peter. Dia bisa mendapatkan uang juga bisa membalas dendam. Apa alasannya untuk tidak melakukan hal yang menyenangkan seperti ini? Tidak heran Peter diperlakukan hormat dan sopan oleh manajer Andros Lakeside Hotel saat makan di hotel itu. Ternyata dia sudah menghabiskan banyak uang untuk menyewa seluruh hotel ini. Kenzo tersenyum dingin dan memikirkan hal ini. Saat itu dia benar-benar berpikir Peter memiliki kedudukan yang kuat. Sekarang sepertinya juga hanya karena Peter sudah menghabiskan uang yang banyak di Andros Lakeside Hotel ini. Tetapi sekarang Andros Lakeside Hotel ini sudah menjadi usaha perusahaan Lipon. Sedangkan Kenzo yang sebagai eksekutif perusahaan pasti akan diperlakukan sangat baik oleh Andros Lakeside Hotel. Jadi Kenzo berencana ingin mencari kesempatan untuk mengajak Abigail mereka makan bersama di suatu hari nanti. Bagaimanapun hari itu dia sudah kehilangan harga dirinya di depan Abigail. Dia ingin kembali dan mendapatkan kembali harga dirinya itu. Oh ya Pak Kenzo, sebenarnya apa alasan perusahaan Lipon tidak ingin bekerja sama dengan keluarga Nilo? Carlos sambil menghidupkan mobilnya sambil bertanya. Kalau ini aku benar-benar tidak tahu. Tetapi masalah ini adalah perintah dari Pak Damian sendiri. Aku bertanggung jawab pada bagian perusahaan farmasi. Jadi aku juga tidak begitu akrab dengan pekerjaan di luar perusahaan. Jadi aku berpikir, apakah keluarga Nilo dan keluarga Carmine memiliki musuh saingan yang sama? Bagaimanapun Kenzo juga dibayar Carlo. Jadi dia juga membantu Carlo untuk menganalisis. Aku dan ayahku juga pernah memikirkan tentang ini. Tetapi kami berpikir terus dan sama sekali tidak memikirkan siapapun. Usaha keluarga kami berbeda dan juga tidak ada persaingan di antara kami, apalagi memiliki musuh saingan yang sama. Jadi aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapa musuh persaingan kami. Jika memang ada, aku rasa dia pasti Peter si cacat itu. Tetapi sampah itu masih ada hubungan dengan Pak Damian. Bukankah itu lelucon? Hahaha. Carlo juga tidak bisa menahan tawanya di akhir katanya dan tertawa. Kenzo juga tidak bisa menahan tawanya dan langsung tertawa. Jika Peter bisa mengenal orang berkedudukan besar seperti Pak Damian, bahkan bisa membuat Pak Damian menolak bekerja sama dengan keluarga Nilo dan keluarga Carmine demi dia, maka Peter adalah orang hebat yang sesungguhnya. Masalah ini tidak memiliki kemungkinan sedikit pun. Pak Kenzo, masalah ini masih tergantung pada bantuanmu. Tidak masalah dengan keluarga Carmine. Yang paling penting adalah bisakah mempereratkan hubungan keluarga Nilo dan perusahaan Lipon. Tenang saja, kalau masalah ini berhasil diselesaikan, keluarga Nilo tidak akan melupakan budimu. Carlos sambil menginjak pedal gas sambil mengajukan syarat kepada Kenzo. Ini bukan masalah besar. Kenzo memasang wajah puasnya dan melambaikan tangannya dengan santai. Pukul 3.30 siang. Peter menyuruh pengemudinya Flicker untuk menjemputnya keluar. Ketika Peter menyebut alamatnya,
Frikar tertegun. Pak Peter, untuk apa kita pergi ke taman kanak-kanak? Frikar menggaruk kepalanya dan bertanya dengan bingung. Dia pikir Peter salah memberitahukan alamat. Taman kanak-kanak Elise. Hari ini ada pertemuan konferensi antara guru dan orang tua. Aku sudah berjanji padanya bahwa aku akan pergi hari ini. Peter duduk di belakang pengemudi dan menjelaskannya dengan pelan. Ternyata begitu. Frikar mengangguk kepalanya. Dia sudah menjadi pengemudi Peter selama beberapa waktu. Jadi dia tahu tentang Elise. Apalagi gadis kecil itu sangat lucu seperti boneka, membuat orang yang terkesan padanya dan tidak bisa melupakannya. Pak Peter, Anda sangat berkomitmen. Anda bahkan sangat menganggap serius seorang anak kecil saja. Frikar menghidupkan mobil dan ada nada lega dalam ucapannya. Aku tidak akan membedakan kesenjangan usia. Hanya ada perbedaan fakta dan palsu. Peter perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Nadanya sangat tenang. Bahkan Elise hanya seorang anak yang berusia 5 atau 6 tahun. Tetapi dia benar-benar baik kepada Peter. Setiap anak sangat menyukai makanan snack. Tetapi Elise rela menahan godaan makanan snack dan tidak tega makan jajannya demi memberikan jajannya kepada Peter ketika pulang. Kepolosan dan keluguan dari seorang anak kecil. Dengan cara sederhana namun sudah cukup baginya untuk menunjukkan kebaikannya kepada Peter. Ketika 2 tahun aku menderita demensia, dia selalu menjengukku ketika dia beristirahat di hari Minggu. Hanya karena dia diam-diam menyembunyikan sepotong coklat di genggamannya untukku. Dia bahkan tidak tega makan ketika coklat itu sudah meleleh. Aku Peter akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya hingga tumbuh dewasa. Peter tahu sepotong coklat bukanlah apa-apa baginya. Namun itu adalah semua bagi Elise. Aku akan memperlakukannya sebagai putri kandungku sendiri. Peter perlahan-lahan menatap ke arah Frikar. Nadanya sangat serius. Saya sudah mengerti, Pak Peter. Frikar juga mengangguk kepalanya dengan serius. Dia bisa memahami perasaan Peter. 2 tahun Peter mengalami demensia dan menerima cemoohan dan penghinaan yang dingin. Elise si gadis berusia 5 atau 6 tahun ini seperti cahaya yang menerangi kehidupan gelap Peter. Hal ini memang sangat mengharukan. Nanti kamu harus membantuku melakukan satu hal lagi. Peter merenung 2 detik dan mengeluarkan kartu atem dari sakunya. Kemudian dia memberikan instruksi kepada Frikar. Baik Pak Peter, saya akan menyelesaikannya dengan baik. Frikar segera mengangguk kepalanya setuju ketika selesai mendengar instruksi. Saat ini, di taman kanak-kanak Elise berada, di dalam ruang tunggu. Ada banyak anak-anak yang sedang saling mengejar dan bermain dengan mainan. Ada beberapa orang tua dari anak-anak membawa tas anak mereka sendiri dan mengikuti dari belakang anak mereka. Mengikuti selangkah demi selangkah dan takut anak mereka akan jatuh dan tersenggol. Hari ini Elise mengenakan rok berwarna pink. Dia mengenakan sepatu kulit berwarna merah dengan pita. Rambutnya terikat menjadi 2 kepang. Lucunya seperti boneka. Wajah mungil lembut itu seperti boneka porselen yang cantik dan putih. Saat ini Elise berdiri di samping Jessie melihat teman-temannya yang di sekitarnya. Mereka ditemani orang tua mereka. Kekecewaan muncul di mata gadis itu. Walaupun masih kecil dan tidak mengerti apa-apa, tetapi ketika melihat anak kecil lainnya di samping kedua orang tua mereka, sedangkan dia hanya didampingi Jessie saja, dia juga akan membandingkannya di dalam hatinya meskipun dia berusia kecil saja. Elise, kamu tidak merasa senang? Jessie pelan-pelan menjongkok, kedua tangannya menyentuh wajah kecil Elise. Mama, tidak senang. Elise sangat senang. Elise segera menunjukkan senyumannya. Dengan pengertian dia menjawab dan tertawa ke arah Jessie. Tetapi Jessie semakin merasa sedih ketika melihatnya seperti itu. Mama, Paman Peter tidak datang, kah? Dia sudah berjanji dengan Elise akan datang. Elise mengulurkan tangannya menarik rok dan bertanya dengan hati-hati. Paman Peter sedikit sibuk. Jessie tercengang sebentar dan tersenyum paksa menjawabnya. Ketika dia datang hari ini, dia berencana menelpon Peter.
Tetapi tiba-tiba dia merasa dia tidak seharusnya merepotkan Peter. Meskipun Peter sudah berjanji dengan Elise bahwa dia akan datang ke pertemuan konferensi antara guru dan orang tua ini. Tetapi siapa yang akan menganggap penting perjanjian dengan seorang anak kecil? Baiklah. Kekecewaan melintas lagi dari pandangan mata Elise. Dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Elise, di mana ayahmu? Saat ini ada seorang anak laki-laki berusia 5 atau 6 tahun datang dan bertanya kepada Elise. Ayahku sibuk hari ini. Elise langsung mengangkat kepalanya. Ada sedikit keras kepala yang muncul di ekspresinya.